selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Janely mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Berikut 3 berita utama di antaranya. Banjir bandang terjang permukiman warga di Kabupaten Baru. Ambil itu barang. Polisi bongkar arena judi sabung ayam yang berada di pegunungan di Kabupaten Tanah Toraja. PSM Makassar berhasil menaklukkan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Warga berusaha menyelamatkan diri dari kepungan banjir yang melanda Desa Kupa, Kelurahan Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Minggu siang. Banjir bandang melanda Kecamatan Malusetasi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Baru sejak Minggu pagi. Ketinggian air bervariasi antara 1 hingga 1,5 meter. Banjir mengendangi permukiman warga karena sungai tak mampu menampung debit air hingga meluap melewati tanggul. Warga di Kelurahan Bojo pun berusaha menyelamatkan barang berharga mereka dari banjir bandang. Sampai di dindingnya ini, sampai di lantainya ini. Terus alhamdulillah mulai surut ya. Kita lihat sekarang ini sudah mulai sudah surut, sudah bagus. Apa tadi sempat yang dilakukan, Pak? Ya, selain apa namanya ya, membantu untuk mengevakuasi barang-barangnya. Langsung dari sana, Air sungai meluap ya? Iya, meluap. Langsung ke Lewat lewat di tanggul itu. Ya. Iya, langsung mau ke sini, meluap ke sini. Ini ketinggian air tadi berapa, Ibu? Kejadiannya, Iya, ketinggian air berapa? sampai di sini. 1 meter lebih ya? 1,5 meter. 1,5 meter. Pada saat banjir itu, Bu, apa yang dilakukan warga? Pada saat air lagi tinggi-tingginya? Ya, masing-masing ini cari yang saling bantu. Pokoknya masing-masing kami semua barangnya. Naik ke lantai 2 juga ya, Bu ya? Iya. Selain permukiman warga, banjir juga mengendangi Jalan Trans Sulawesi. Meski terendam banjir, lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi tidak terganggu. Setelah banjir bandang surut, warga mulai membersihkan lumpur dan sampah yang memenuhi permukiman mereka. Banjir bandang terjadi karena sungai tak mampu menampung debit air dan meluber ke permukiman warga. Ketua RT Kelurahan Bojo Baru mengatakan banjir yang melanda permukiman karena hujan deras dan air laut pasang. Awalnya ini karena air laut juga pasang, kebetulan air laut pasang dan deras sekali hujan di atas gunung. Airnya air sungai meluap. Ya, meluap ya? Meluap. Dan dulunya kan air cuma masuk di daerah sana. Nah, tapi kebetulan sekarang air meluap melewati pembatas tanggul di sana, pembatas air. Iya. Tapi intinya tanggulnya tidak jebol, Pak ya? Enggak jebol, Ji. Iya. Enggak jebol, Ji. Ada yang rusak, Pak ya? Sementara ini saya masih jalan-jalan melihat-lihat keadaan apa ada kerusakan atau bagaimana tuh. Meski sudah surut, warga tetap diminta waspada akan banjir susulan, mengingat hujan deras dan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Sudah 2 pekan ratusan warga di Desa Limbongwara dan Desa Pombaka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara terisolir. Warga terisolir akibat tanggul penahan sungai Rongkong jebol sehingga air sungai masuk ke permukiman mereka. Selain itu, pendangkalan sungai akibat penumpukan pasir yang terbawa saat banjir bandang pada tahun sebelumnya memperburuk kondisi. Ketinggian air yang mencapai 70 cm hingga 1 meter melumpuhkan aktivitas warga. Akses jalan menuju kedua desa pun terputus. Untuk menahan luapan aliran sungai Rongkong, warga secara swadaya menutup tanggul yang jebol dengan batang kayu dan karung pasir. Warga berharap upaya ini dapat menyelamatkan tanaman pertanian dan rumput laut yang terancam gagal panen. Pasang patok untuk menahan air
Nah, ini yang jadi kendala. Ini swadaya masyarakat? Iya, swadaya masyarakat. Kalau bantuan dari kabupaten sendiri saat ini sudah ada, Pak? Alhamdulillah, kami ada 1 unit mesin pompa, 1 alat ekskavator, tapi itu sepertinya belum mampu karena melihat kondisi ke bawah ini. Karena ini air ini apabila tertutup ini pasti debit airnya tinggi nih, Pak. Kalau ditutup ini, karena di bawah itu dangkal. Bukan lagi dangkal. Dangkal dan penyempitan ya, Pak? Nyempit. Lokasi yang terparah terendam banjir berada di Desa Pombaka, Dusun Walang Pelang. Puluhan kepala keluarga terisolir karena 2 jembatan penghubung antara dusun tersebut terputus disapu banjir. Warga terpaksa menggunakan perahu kecil untuk bisa menyeberangi sungai. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. Tim Thunder Polda Sulawesi Selatan yang berpatroli Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar Minggu malam mendapati 2 pemuda mencurigakan di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, polisi langsung memeriksa 2 pemuda ini. Petugas curiga keduanya hendak bersiap untuk ikut tawuran. Kecurigaan semakin kuat karena lokasi ini kerap terjadi tawuran sekelompok pemuda. Benar saja, ketika diperiksa polisi menemukan anak panah dari tangan keduanya. Namun keduanya berdalih anak panah yang dibawanya akan dipakai untuk memancing ikan, bukan tawuran. Baik dari pengakuannya bahwa tombak dan busur panjang yang mereka bawa tadi, mereka mau akan melakukan kegiatan mancing di sekitar Danau Tanjung Bunga. Namun karena kami melihat barang itu bisa digunakan untuk melukai seseorang, maka kami amankan. Akhirnya kedua pemuda bersama barang bukti berupa anak panah dibawa ke Mapolsek setempat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ambil itu barang. Tim gabungan dari Polsek Mengkendek dan Polres Tanah Toraja mendatangi lokasi yang diduga dijadikan arena judi sabung ayam di Desa Uluwai, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Namun diduga informasi penggerebekan ini telah bocor sebab saat petugas tiba, lokasi judi sabung ayam telah kosong. Polisi kemudian membongkar panggung yang dicurigai jadi tempat digelarnya judi sabung ayam. Diduga para bandar judi sabung ayam sengaja memilih lokasi ini karena jauh dari ibu kota kabupaten dan berada di puncak pegunungan yang sepi dari aktivitas warga. Selain membongkar arena sabung ayam, polisi juga memeriksa 2 orang sebagai saksi. Laporan warga hari ini teman-teman dari Reskrim Samapta kemudian Polsek Mengkendek lakukan kegiatan kepolisian, tindakan kepolisian pembongkaran arena judi sabung ayam di Lembang Uluwai, Kecamatan Mengkendek. Dari kegiatan ini ada 2 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut perihal hal ini. Polres Tanah Toraja kini gencar melakukan pencegahan judi sabung ayam yang marak digelar oleh para bandar. Selain melanggar hukum, kegiatan sabung ayam juga melanggar protokol kesehatan COVID-19. Diketahui saat ini Kabupaten Tanah Toraja tengah memberlakukan PPKM level 3. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Personil Polsek Ujung menangkap Abdul Qadir, usia 19 tahun, warga Kelurahan Ujung, Kota Parepare, Senin dini hari. Pemuda ini adalah pelaku pencurian celengan berisi uang sebesar 1,4 juta rupiah dan puluhan bungkus rokok dari sebuah kios di Jalan Andi Camik, Kelurahan Labungka, Kecamatan Ujung pada 1 Maret lalu. Kapolsek Ujung mengatakan tersangka nekat membobol kios tersebut karena tak memiliki uang untuk menyewa pekerja seks komersial. Motifnya ya hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Ya, mungkin mau melakukan hal-hal yang mungkin dia sudah rencanakan tapi tidak punya uang, ya itulah motifnya. Melakukan sesuatu tanpa didukung dengan dana. Seperti apa Pak yang ini dia lakukan? Jadi yang dia lakukan termasuk ini tadi hasilnya celengan
Ya dia gunakan untuk happy. Ya menurut keterangan yang terduga pelaku ya dia dilakukan untuk melakukan hubungan dengan perempuan, ya dilakukan untuk happy seperti itu. Oh dia. Atas perbuatannya, pemilik kios kehilangan uang senilai 4 juta rupiah. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 363 ayat 1 subsidiar pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Suhardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.